لله الذي فضلني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه جميع العلوم والحكم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. بمعصية ورحمة الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, para peserta dan warga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan kepada kita semua, yaitu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang diberikan. Apabila kita menghitung daripada kenikmatan yang Allah berikan, maka tidak akan bisa terhitung. Maka dari itu, di antaranya adalah sekarang kita bersama-sama bisa melaksanakan suatu kewajiban, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Semoga amalan kita yang mulia atau mustaqim diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Amin Allahumma amin. Jemaah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, maka ini patut kita syukuri, yaitu di mana syukur ini secara istilah atau menurut istilah yang namanya syukur itu adalah sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu alaihi min as-sam'i wa ghairi ila khuliqa al-asli. Jadi secara istilah arti syukur itu adalah orang hamba menjalankan semua terkait dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Minas sam'i diantaranya adalah Allah memberikan pendengaran, Allah memberikan penglihatan, Allah memberikan pikiran, Allah memberikan kaki, tangan, dan lain sebagainya. Ini semua unsur daripada kenikmatan yang Allah berikan. Kenapa demikian? Kita harus bersyukur. Kita harus menjalankan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan untuk beribadah kepada-Nya. Karena semuanya yang Allah berikan kenikmatan ini akan ada pertanggungjawaban, akan ditanyai oleh Allah. Bagaimana Allah firmankan dalam surah At-Takatsur, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Semua akan ditanyakan yang berbentuk kenikmatan Allah berikan, tanpa terkecuali harta kita, jabatan kita, seluruh anggota tubuh kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam kata lain, yaitu ada hisab. Hisab asal kata dari hasib dan hasib berbicara, yang artinya dihitung. Amal perbuatan kita akan dilihat, dihitung, dan semua akan ada
berikan selama di dunia ini akan ditanyakan. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hijr juz yang 14, Allah Ta'ala fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka sumpah demi Allah, demi Tuhan, Engkau ya Rabb, lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, akan ditanyai semua tentang apa yang mereka kerjakan. Dalam satu hadis, Allah Rasulullah SAW, la tazulu qadam 'abdin min baini yadillahi hatta yus'alu an arba'ati asya'. Dalam satu hadis dikatakan tidak akan melangkah telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hatta yus'alu an arba'ati asya', sebelum ditanyakan 4 perkara. Wa an umrihi fima afnah, yang pertama ditanya akan umurnya, dihabiskan untuk apa saja selama umur beberapa tahun di dunia. Kemudian wa an jasadi fima afnah, jasanya pun akan ditanya untuk apa Allah berikan mata, apakah untuk melihat yang halal, apakah yang haram. Begitu juga Allah berikan mulut, apakah berguna untuk bicara yang baik-baik atau yang kotor-kotor, fitnah dan sejenisnya. Alhamdulillah menjadi. Itu juga pikiran kita ditanyakan, apakah pikiran kita dipakai untuk pemikiran kemaslahatan umat atau memudorotkan umat. Dan begitu juga kami kita akan melangkah untuk menuju jalan Allah atau menuju jalan kemaksiatan. Begitu juga kami kita dan jabatan, diberikan kekuasaan, apakah kita menjalankan kekuasaan kita, jabatan kita sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, wa'an ilmihi amalihi, yang ketiga, ilmu pun akan ditanyakan, sudah diamalkan. Dan yang keempat, wa'an ma'alihi min aina iktasabahu wa min anfaqahu, harta kita pun akan ditanya, dengan sebab apa kita dapatkan harta dan dipergunakan untuk apa. Dengan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini satu cara hisab kita nanti di akhirat itu dengan cara tanya jawab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hisab setelah nanti di akhirat itu dilakukan dengan cara melihat buku amal catatan kita. Itu cara diantaranya salah satu hisab. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Dan sesungguhnya bagi kalian, kata Allah, ada malaikat-malaikat yang mengawasi dan mencatat perbuatan-perbuatan. Maka kita sebagai orang muslim wajib kita imani bahwasanya Allah menugaskan malaikat-malaikatnya untuk mengawasi perbuatan-perbuatan kita. Dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman, "Wa man ya'mal min as-salihati wa yuqim fala kufrana lisa'i wa inna lahu kadhibun." Maka siapa saja beramal saleh, mukmin dan dia beriman, pada kufrana lisa'i, maka tidak akan upayanya dicari. Wa inna lahu kadhibun, dan sesungguhnya kamilah yang mencatatnya. Pemahaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, hisab dengan cara melihat buku catatan amal kita. Kemudian yang ketiga, hisab nanti di akhirat itu dilakukan dengan cara mendengar laporan-laporan terkait dengan perbuatan kita, terkait dengan ucapan apa yang semasa di dunia yang sering kita katakan, apakah jujur atau tidak jujur. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Jathiyah, "Hada kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nasta'simu ma kuntum ta'malun." Hada kitabuna, kitab catatan kami, yantiqu 'alaikum bil haqq, yang menuturkan kalian semua bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Inna kunna nasta'simu ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kalian yang menyuruh mencatatnya atas apa yang kalian kerjakan.
misalkan menyakiti hati orang lain, memfitnah, menimbulkan sesuatu yang hak dan sebagainya. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, hisab dilakukan dengan cara melihatkan gambar-gambar semasa kita di dunia. Baik yang kita lakukan dengan cara tersembunyi ataupun terang-terangan, ataupun dengan cara dalam keadaan gelap ataupun terang, dan lain sebagainya. Itu semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Zalzalah Allah berfirman, "Yaumana yasturuna ashdatan lirahmanihum, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Pada hari itu manusia akan bangun dari kubur ashdatan dalam keadaan bermacam-macam. Untuk apa? Lirahmanihum, akan diperlihatkan kepada mereka perbuatan-perbuatan mereka selama itu. Kemudian yang ada mithqala dzarratin khairan yarah, maka siapa saja beramal kebaikan meskipun seberat zarah, maka dia akan melihat balasan daripada itu. Dan sebaliknya orang yang mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang beramal keburukan pun juga sama akan melihat balasan. Jelas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yang terakhir, hisab kelak di akhirat tentang perbuatan baik dan buruk kita itu dilakukan dengan cara melalui timbangan. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa nad'ul mawazin al-qisṭa li yaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'an, wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafaa bina hasibin." Kata Allah, "Wa nad'ul mawazin al-qisṭa li yaumil qiyamah," dan kami akan memasang timbangan pada hari kiamat. Kalian juga harus bersyukur, dan pada hari itu tidak ada yang terdolimi sedikit pun, tidak ada. Walaupun ada ada yang hormati, meskipun hanya sebesar biji sawi, ada yang akan datangkan pahalanya. Waqafadina hasibin, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sebelum kita berhadapan dengan hisab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kelima cara tentang hisab penjelasan dalam Al-Quran, maka terlebih dahulu mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan umur, masih memberikan sehat, maka hisablah kita terlebih dahulu diri sendiri dengan cara kita perbanyak berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Insyaallah kita mampu untuk itu semua. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. di wilayah kita, di lingkungan kita,
الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتهما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن